Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Ekonomi Zakat dan Wakaf dengan materi yang berjudul Mekanisme Sistem Distribusi pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Di sini saya akan membahas teori distribusi umum dan syariah. Yang pertama, persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan di antara berbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Ketidakseimbangan dari distribusi pendapatan akan menciptakan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Yang kedua, teori distribusi syariah. Kaf dalam bukunya The Islamic Economy mengatakan bahwa Islam mempunyai dua prinsip, yaitu keseimbangan martabat dan pencurangan terhadap pemusatan kekayaan, dan pendapatan. Islam menstruktur kebijakan ekonominya melalui yang pertama, memfungsikan pasar. Yang kedua, meminimalisasi gap distribusi. Yang ketiga, tidak mengingkari adanya perbedaan dalam kapasitas di antara masing-masing individu masyarakatnya. Dalam ekonomi Islam itu sendiri, segala kegiatan harus senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan juga hadis. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviani, NIM 3267. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi kekayaan perspektif ekonomi Islam. Distribusi kekayaan perspektif ekonomi Islam dalam Al-Quran dikatakan bahwa sumber dari segala hak dan kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan alam raya ini dengan segala sesuatunya. Mutlak bahwa Allah pemilik segala sesuatu tersebut memberi pengertian akan arti kekuasaannya maupun jangka waktunya. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah dan surat Al-Baqarah. Kepunyaan Allah lah segala kerjaan langit dan bumi yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Segala yang ada di langit dan segalanya yang ada di bumi. Sistem distribusi syariat pada lembaga zakat dan wakaf di Indonesia. Sistem distribusi syariah pada lembaga zakat dan wakaf di Indonesia membentuk serta melambangkan aspek filantropi dalam Islam seperti zakat dan wakaf. Ini merupakan transformasi makna wajib dari perintah Allah dalam Al-Quran yang mengandung makna fardu kifayah, yang menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengelola secara sistematis segala harta yang wajib dikeluarkan tersebut. Tidak itu saja, perencanaan strategis, SWOT, dan hadirnya orang-orang yang cakap di bidangnya adalah tuntutan progresif untuk pengembangan lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama, faktor kekuatan, penggunaan sumber daya insani yang profesional. Yang kedua, faktor kelemahan, kurangnya sosialisasi. Yang ketiga, peluang peningkatan kesadaran umat muslim terhadap aspek filantropi. Faktor ini memang menjadi faktor andalan berkembangnya aspek filantropi Islam di Indonesia. Yang keempat, tantangan atau ancaman, yaitu peningkatan angka kemiskinan. Kesimpulan, dalam pandangan ekonomi Islam, sistem distribusi merupakan bagian kegiatan ekonomi yang mempunyai pengaruh kuat dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sistem distribusi menurut Islam adalah aturan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mahasid syariah yang di dalamnya terdapat aspek distribusi kekayaan yang bersifat wajib seperti sistem zakat dan wakaf. Selain didukung oleh perangkat hukum dan undang-undang, aspek manajerial sangat menentukan kualitas dan kapabilitas lembaga tersebut. Pertama, regulasi pembentukan lembaga agar lembaga-lembaga zakat dan wakaf mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai sebuah sistem pendistribusian ekonomi atau dalam hal harta kekayaan, serta sebagai lembaga keuangan nirlaba atau non-profit, menjadi bagian tak terpisahkan pada pembangunan perekonomian bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat umumnya dan masyarakat miskin atau tidak mampu pada khususnya.
berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang bisa memberi kekuatan terhadap berdiri dan berkembangnya lembaga-lembaga zakat dan wakaf, yakni populasi penduduk muslim dan mampu di Indonesia. Maka lembaga harus melakukan penggalian dana dengan menawarkan program kerja dan program layanan yang signifikan, sehingga dana-dana yang diberikan dapat diserap dan disalurkan dengan baik dan benar. Selain itu, peta progresivitas dana yang masuk dapat terlihat melalui pelaporan yang dibuat oleh manajemen lembaga. Oleh karenanya, sistem sosialisasi dan advokasi mengenai pemaknaan zakat dan wakaf adalah bagian terpenting dari program. Tidak saja secara personal, tetapi juga pada kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga atau instansi. Pendekatan yang digunakan dapat beragam, baik melalui seminar, ceramah, personal approach, maupun secara didaktis sampai metodis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.